Alamin, kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan untuk kajian fikih pagi hari ini. Semoga apa yang akan kita dapatkan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara ini umumnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita hadiahkan suratul Fatihah sebelum kita memulai kajian pagi ini, membahas Fathul Qorib ya, kitab yang sangat masyhur dan luar biasa menurut saya, kepada Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja' rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sampai mana teman-teman semuanya? Wassalatul jamaah wa khamsatu awqatin. Ya, faslon, pembahasan lagi. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu. 5 waktu gitu aja lah. Waktun jamaknya awqatin. Banyak sekali bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab ya. Termasuk adalah waktu, hidayah, dan banyak sekali. La yusalli fiha illa salatan laha. La yusalli, yang tidak boleh sholat, fiha, di dalam waktu tersebut, illa salatan, kecuali sholat, laha, yang pada sholat tersebut sababun, sabab, kecuali sholat yang ada sabab musababnya. Tidak boleh sholat sunnah kecuali kalau ada sebab musababnya. Seperti halnya sebab musababnya, misalkan itu adalah sholat untuk meminta hujan, istisqa, berarti sebabnya ada seperti itu. Kemudian yang pertama, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh tidak boleh seorang sholat sunnah, karena pada subuh, seperti halnya yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, adalah menyerupai sholatnya orang Majusi, orang penyembah matahari dan penyembah api. Mereka melakukan ritual paginya untuk menyambut sang dewa matahari mereka. Welcome my God, misalkan. Mereka berdiri menghadap ke timur, kemudian sholat mereka, ibadah mereka. Ini adalah kepercayaan mereka. Dan Nabi Ibrahim pun pernah melakukannya ya, menyangka bahwa itu adalah Tuhannya. Oh, ini pasti Tuhan saya, ini paling besar di antara yang lain ya. Falamma zaghal qamaru qala hada rabbi. Ketika datang qamar, bulan, kemudian dia mengatakan ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika waktu hilangnya bulan tersebut, kemudian dia mengatakan saya tidak suka Tuhan yang hilang, ini pasti bukan Tuhanku. Kemudian naik matahari pun dia mengatakan ini adalah Tuhanku. Orang zaman dahulu memang untuk pencarian Tuhannya seperti itu ya. Sampai hidayah itu datang, Allah adalah Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kawan-kawan semuanya tentang penyembahan matahari. Dan ini tidak boleh kita menyerupai mereka, orang-orang penyembah matahari, orang-orang penyembah api, orang-orang Majusi. Ritualnya adalah setelah subuh sampai apa? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha, dan ketika terbitnya, hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin, hatta tatakamala, sampai sempurna, dia sempurna dia
naik, kemudian sempurna, benar-benar mataharinya terlihat. Watartafi'a qadra rumhin, dan naik seakan-akan satu tombak. Jadi bayang-bayangnya itu adalah satu tombak. Ketika waktu kita berdiri dan bayangan kita itu adalah satu tombak, maka itulah kita boleh melaksanakan sholat yang namanya sholat duha sahih. Sholat duha itu kira-kiranya jam berapa Ustadz? Jam 6:30 teman-teman semuanya. 6:30 baru boleh kita melaksanakan sholat duha. Sebelum itu haram kita melaksanakan sholat sunnah. Ba'diyah subuh tidak ada, qobliyah subuh yang ada, ba'diyahnya tidak ada. Karena sekali lagi itu menyerupai orang-orang penyembah matahari. Kemudian wa idas tawat, dan ketika mencapai satu titik di kepala kita itu sama seperti halnya matahari yang ada di kepala kita persis ya. Apalagi musim panas seperti ini, matahari tepat ada di atas kepala kita, tidak condong ke selatan, tidak pun condong ke utara. Kalau sudah condong nanti ke selatan, itu namanya musim penghujan nanti. Kalau sudah condong lebih ke utara, itu namanya musim panas. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Sehingga kita itu ada di belahan bumi di mana matahari itu ada di tengah-tengah kita, namanya garis khatulistiwa. Di mana garis khatulistiwa itu matahari condongnya ke utara sedikit, nggak terlalu banyak seperti halnya orang-orang barat ya, juga tidak terlalu condong ke selatan banyak seperti halnya orang-orang Australia ya. Orang kutub utara, kutub selatan, di mana mereka kalau musim dingin tidak menemukan yang namanya matahari. Mereka senantiasa dalam kondisi malam. Bahkan matahari hanya sedikit sekali, cahayanya hanya sebentar saja. Ada beberapa negara cahaya matahari hanya mereka dapatkan 5 jam. Ada yang 2 jam saja. Bahkan jam 9 malam pun seperti halnya jam 9 pagi pun seperti halnya malam. Gelap sekali. Ini kawan-kawan semuanya. Matahari ini sangat berguna untuk kita, untuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah di negara yang banyak panasnya ya. Memang kulitan kita itu berbeda dengan orang-orang yang di Eropa sana ataupun orang Jepang, Korea, karena mereka tidak terlalu banyak terpanggang matahari. Kita banyak kena matahari sehingga hitam-hitam. Jadi kalau misalkan ada yang operasi wajah pengen kulitnya putih seperti halnya orang Korea, ngapain? Kemudian besok lagi kita kena matahari lagi. Kecuali kalau memang kita tinggal bersama mereka ya, bertahun-tahun dapat orang sana, itu berbeda lagi ya. Kulitan kita pasti akan cerah dengan sendirinya. Saat waktu saya di Mesir dulu kawan-kawan semuanya, saya agak putihan, nggak seperti sekarang ini ya. Ini dulu putih karena apa? Karena memang kondisi musim dingin yang ada di Kairo sana, di Mesir sana, itu sangat dingin sekali ya. Kalau musim dingin yaitu di bulan Desember, Januari dan Februari. Nanti Maret sudah musim semi ya, agak sedikit ada matahari dan cuacanya itu seger ya. Kalau musim semi Maret, April, Mei, kemudian Juli sudah musim panas. Juli, Agustus, September itu musim panas, bahkan panasnya itu sampai 41 derajat, panas sekali. Kalau misalkan teman-teman semuanya berdiri di samping bara api, itulah gambaran panasnya ya. Gambaran panasnya itu teman-teman semuanya, kalau misalkan ada kebakaran atau membakar sampah, teman-teman berdiri di sampingnya ya, agak sekitar 1 meter atau 2 meter. Itulah yang kita rasakan ketika waktu musim panas di Saudi Arabia ataupun Mesir sana, di daerah-daerah yang panasnya lebih dahsyat daripada kita. Itu panasnya luar biasa.
Kita saja yang mungkin hari ini 35, 36 itu kita merasa luar biasa panasnya. Tapi tidak seperti halnya yang dirasakan oleh orang-orang Arab sana yang panasnya luar biasa. Ini kawan-kawan semuanya. Bahkan ada satu daerah di mana panasnya itu lebih dahsyat lagi, yaitu negara Sudan. Itu mereka panasnya sampai 55 derajat teman-teman semuanya. Panas. Musim hanya ada dua, kalau tidak panas, panas banget, panas sekali. Hanya ada dua saja. Musim kalau nggak panas, panas sekali. Ini kawan-kawan semuanya. Kita perlu syukuri, alhamdulillah kita berada di negara Khatulistiwa, di mana matahari juga tidak terlalu panas menyengat sekali, ya. Kemudian curah hujannya juga sangat tinggi. Kita manfaatkan untuk tumbuh-tumbuhan kita dan lain sebagainya. Ini. Kemudian salatul asri wa idza stawat hatta tazula, sampai bergeser. Zala yazulu, bergeser sedikit. Itu namanya sholat duhur. Sholat duhur itu saat matahari di tengah-tengah kepala kita, condong ke barat sedikit, itu sudah masuk sholat duhur. Sholat duhur. Kemudian wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghrubasy syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ini juga setelah asar tidak ada sholat ba'diyah asar. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, kita tidak perlu sholat ba'diyah asar karena menyerupai para penyembah matahari. Wa indal ghurubi, dan ketika matahari hilang, hatta yatakamala ghurubiha, hatta yatakamala ghurubuha, sampai benar-benar hilang, sampai sempurna ghurubuha, hilangnya matahari. Ghurub adalah matahari hilang. Tatlu asyamsi, tolak ayat telu, ya, adalah terbit. Faslon, pembahasan lagi, wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadah, dan sholat jamaah adalah sunnah muakkadah, sholat yang dikuatkan. Pahalanya ada berapa teman-teman semuanya? 27 derajat. Ini luar biasa. 27 lebih banyak daripada kita sholat sendirian. Dimanapun itu silahkan berjamaah dengan kawannya kah, ya. Kalau misalkan teman-teman belum menikah, disunahkan sholat di rumah. Bagi perempuan sunnahnya adalah sholat di rumah sebelum menikah. Nanti kalau memang sudah tidak ada fitnah, ketika teman-teman semuanya sudah menikah, nanti boleh sholat di masjid, ya. Ini kawan-kawan semuanya, ajak suaminya untuk ke masjid, sholat berjamaah bersama. Anak-anak pun demikian. Kalau memang teman-teman semuanya nanti menikah, mempunyai putra-putri, ya, silahkan ajak putra-putrinya untuk ke masjid. Di umur berapa Pak kira-kira kita mengajak anak-anak untuk ke masjid? Di umur saat anak-anak ketika waktu sudah disampaikan, nanti kalau sudah di masjid tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh main-main selama sholat berjamaah. Nah, itu kira-kira di umur 4 tahun. 2 tahun belum mudeng, belum sama sekali, belum bisa kita edukasi, ya. Anak kalau sudah diedukasi adalah saat mereka ngobrol sendiri, kita huskan, ya, hush, maka dia langsung diam. Tapi kalau anak kita huskan, dia balas hush, itu belum ini, ya, belum bisa kita edukasi. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Kemudian muakkadah wa 'alal ma'mumi, dan kepada seorang makmum, ayanwiya, niat dia, al-i'timam, mengikuti imam,
I'timam adalah mengikuti imam, dunal imami, kecuali imam. Imam nggak perlu harus niat untuk mengikuti imam. Berarti seperti itu. Imam niatnya ya imam, ya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Wa yajuzu ayyatamma al-hurru bil abdi. Wa yajuzu dan boleh, jaza yajuzu, ayyatamma. Ayyatamma itu mengikuti, al-hurru orang yang merdeka, bil abdi dengan budak. Jadi tidak ada perbedaan antara budak dan hamba sahaya. Hamba sahaya dan orang yang merdeka pada sholat berjamaah. Andaikan misalkan imamnya adalah seorang budak, sekarang tidak ada perbudakan, semuanya sama. Andaikan misalkan imamnya adalah pembantu kita, maka boleh kita sholat berjamaah bersamanya. Wal balighu bil marahiq, dan orang yang balik dengan orang yang hampir balik. Ini boleh. Anak kita di umur kira-kira 10 tahun misalkan, mbak-mbak nanti kalau sudah mempunyai putra umur 10 tahun, imamnya adalah anaknya sendiri. Nah, kamu imam ya, kamu sekarang sudah hampir balik. Nah, sudah hampir balik berarti sudah mengetahui bagaimana tata cara sholat. Ibu akan jadi imam, ibu akan jadi makmum, seperti itu. Kita edukasi dari mulai sejak kecil pentingnya sholat berjamaah ini kawan-kawan semuanya. Wala tasihhu, dan tidak sah qudwatu rajulin, mengikutinya laki-laki, bimro'aten, kepada perempuan. Tidak sah seorang laki-laki mengikuti perempuan meskipun perempuannya itu adalah seorang profesor misalkan tinggi keilmuannya. Tidak boleh seorang laki-laki meskipun dia adalah seorang mahasiswa mengikuti atau bermakmum dengan dosanya yang profesor tersebut, ya. Ini kawan-kawan semuanya. Meskipun sekali lagi dia adalah keilmuannya tinggi, tidak boleh, tidak sah. Wala qari'in bi ummiyin, dan mengikutinya seorang yang pandai bacaannya dengan orang yang tidak bisa membaca. Ummiyun, ada penekanannya, yaknya ada tasjidnya. Kalau bi ummi itu dengan ibu, ya. Kalau bi ummiyin dengan orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Wa ayyu maudi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholati ajza'ahu. Ini sampai sini sebenarnya. Wa ayyu maudi'in, dan setiap tempat, maudi' tempat, sholat fil masjidi, di masjid, nggak perlu diartikan, yang sudah tahu artinya. Bisolatil imami, dengan sholatnya imam, fihi, di dalam masjid, wa huwa alimun bisolatihi, dan sementara dia mengetahui sholatnya imam, ajza'ahu, maka cukup. Ajza'ahu, maka cukup baginya. Malam yataqaddam, selagi tidak mendahului, alaihi imam. Malam yataqaddam, selagi tidak mendahului, alaihi imam. Salat kita sementara imam kita itu ada di alun-alun Kudus sana, andaikan softnya itu nyambung sampai ke kampus kita ini, sah nggak kira-kira? Sah.
Ini kawan-kawan semuanya, panjang softnya sampai ke alun-alun sana, maka sah sholatnya. Yang tidak sah adalah bagaimana antara dia dengan imam ada penghalang di situ, baik itu tembok, ya, baik itu penghalang seperti halnya portal ataupun sungai misalkan, maka ini tidak sah karena antara dia dengan imam itu ada penghalang. Atau penghalang sholat imam di masjid, sementara masjid itu dikelilingi dengan tembok, tertutup semuanya. Kita berada di belakang dan tidak mengetahui imam karena memang tertutup semuanya. Ini tidak boleh, ya, karena ada tertutupnya. Ini harus kita ketahui bersama, kawan-kawan. Jadi kemudian syaratnya adalah orang yang bermakmum itu selain dia itu mengetahui imam atau mengetahui imam dari makmum yang lain, seperti yang saya contohkan tadi, itu adalah tidak boleh mendahului imam. Artinya safnya imam itu lebih dahulu daripada saf kita. Tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam dalam shaf ataupun dalam rukuk dan sujud, tidak boleh. Kalau memang imam rukuk baru jeda, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Ya, ju'ilal imam liyu'tamma bihi, kata Rasul. Jadi dijadikan imam adalah sebagai qudwah, sebagai panutan untuk untuk diikuti. Kawan-kawan juga nanti imamnya adalah suami kalian nanti. Dalam filosofi sholat jamaah kita terapkan sebaik-baiknya dalam keluarga kita. Dalam keluarga nanti seorang imam adalah sang suami, tidaklah seorang istri. Meskipun nanti andaikan misalkan gaji kalian itu lebih tinggi daripada sang suami, kalian seorang profesor misalkan, suaminya adalah guru biasa misalkan, Masya Allah, kalian gajinya sampai 35 juta, sementara guru biasa ya paling ya 7 juta sampai 10 juta lah. Nah, ini tidak boleh kemudian ente sekarang tidak imam lagi, Mas, ya. Sayalah yang imam sekarang karena saya profesor sekarang. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh terjadi dalam keluarga, teman-teman semuanya. Tetap seorang istri adalah mengikuti sang suami, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, seorang pemimpin adalah seorang laki-laki. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin perempuan-perempuan dalam keluarganya, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang telah diberikan keutamaan seorang laki-laki di atas perempuan. Ini kawan-kawan semuanya, penekanannya ayat ini adalah sama seperti halnya sholat jamaah. Andaikan misalkan sholat jamaah kita seorang perempuan untuk mengikuti laki-laki, meskipun keilmuannya itu jauh lebih banyak, maka kita juga mengaplikasikan filosofi sholat jamaah ini dalam kehidupan keluarga kita. Seorang perempuan adalah mengikuti sang suami. Maka kawan-kawan semuanya, sebelum teman-teman semuanya menikah nanti, ya, dipastikan kalian benar-benar akan menaati sang suami yang akan kalian pilih dalam kehidupan kalian nanti. Jangan orang yang tidak bisa dibuat qudwah, ya, tidak bisa dibuat contoh dalam kehidupan kita. Misalkan tiba-tiba suami kita adalah orang pecandu narkoba, nauzubillah, tidak boleh, ya. Ini tidak bisa menjadi qudwah dalam kehidupan kalian nanti. Maka benar-benar kalian memilihnya sebagai seorang
yang akan menjadi imam dalam kehidupan teman-teman semuanya, inilah yang akan kalian ikuti dan kalian taati setiap hari setelah menikah nanti. Karena tanggung jawab ke depan teman-teman semuanya bukanlah kepada orang tuanya lagi, tapi kepada sang suami, ya. Ini yang harus kita ketahui bersama. Baik. Berikutnya, salat fil masjidil ma'mum yataqaddamu alaihi in shalla fil masjidi, jika seorang salat fil masjidi di masjid, wal ma'mumu kharijal masjidi, dan makmum di luar masjid, qariban yang dekat, minhu darinya, dari imam, wa huwa alimun, dan dia mengetahui bisolatihi, solatnya imam, wala haila, dan tidak ada penghalang, hunaka di sana, jaza, maka boleh. Andaikan misalkan antara dia dengan imam tidak ada penghalang, syaratnya adalah seorang kalau misalkan berimam atau menjadikan imam yang ada di masjid, tidak boleh masjid itu dalam kondisi tertutup semuanya. Harus ada celah di mana seorang makmum bisa tembus ke masjid. Ya, tidak sah seorang imam ada di depan sini di dalam masjid, sementara masjid ini tertutup rapat, benar-benar rapat, tidak bisa kita buka. Harus ada pintu yang terbuka, sehingga kalau misalkan seorang makmum itu, makmumnya itu ada di belakang sana atau di depan masjid yang arah timur sana, itu bisa mengetahui kondisi imam yang ada di dalam masjid. Ini hal-hal yang harus kita ketahui dalam sholat jamaah. Faslon, pembahasan lagi, wa yajuzu lil musafiri, dan boleh untuk musafir. Pada musafir boleh qasrus sholati, meringkas sholatnya, meringkas as-sholati, sholat, meringkas sholat, ar-rubaiyati, yang 4 rakaat, arba'ah, dari kata arba'ah, rubaiyah berarti yang 4 rakaat, bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat, syarton, syarat ya, bahasa Arab juga syarat itu ngambil dari bahasa Arab. Ayakuna, yang pertama, safaruhu, bepergiannya, fi ghairi maksiatin, adalah tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Ini pertama. Boleh seorang mengqasar sholatnya jika memang dia bepergian tidak maksiat. Andaikan misalkan dia bepergian untuk mengunjungi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti halnya dangdutan misalkan, aku pengen musafir kemana? Ke Jakarta. Untuk apa? Konser K-pop misalkan. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh, haram hukumnya. Maka ini tidak boleh mengqasar sholatnya meskipun jaraknya sudah jauh, ya. Musafir itu jaraknya harus lebih dari 85 km. Dicatat teman-teman semuanya, 85 km atau lebih. Kalau kurang dari itu, meskipun berputar-putar di alun-alun sampai ribuan kali, itu tidak dinilai sebagai jarak. Paham teman-teman semuanya ya? Saya pengen musafir kemana? Ke Demak, nggak bisa. Demak itu paling jaraknya 15 km dari kita, ya. Atau kalau paling jauh, Demak yang ujung sana paling 35 km, tidak lebih dari itu. Ujung Semarang itu sekitar 55 km, belum ada.
Nanti kalau kita sudah sampai ke Salatiga, itu namanya musafir. Sudah 85 km dari kota Kudus ini. Maka musafir itu harus lebih dari 85 km. Dan bepergiannya adalah bukan untuk maksiat. Andaikan bepergian dia untuk maksiat seperti halnya yang saya sampaikan tadi, ya, untuk melihat konser K-pop misalkan atau dangdut misalkan, maka haram hukumnya. Tidak boleh dia mengqashar sholatnya. Ini mengqashar sholatnya, sholat yang rubaiyah. Caranya adalah ditempatkannya sholat duhur di dalam sholat asar, ataupun sholat asar di tempat sholat duhur. Niatnya bagaimana Ustadz? Usalli fardad duhri majmu'an bil asri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Sekali lagi, usalli fardal maghribi majmu'an bil asri rakaataini mustaqbil kiblati qasran lillahi ta'ala. Ini kalau sholat duhur. Kalau sholat asar, usolli fardal asri majmu'an bid duhri rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala qasran lillahi ta'ala. Ini kawan-kawan semuanya. Maghrib pun demikian, tidak boleh dikosor ya. Maghrib itu 3. Padahal di sini disebutkan adalah yang ar-rubaiyah saja. Yang 4 rakaat menjadi 2. Kalau 3 rakaat boleh nggak dikosor? Nggak boleh. 3 tetap 3, karena tidak ada 3 menjadi 1, ya. Tidak ada qashar 3, sehingga maghrib itu 3 rakaat, isya-nya boleh 2 rakaat, karena isya itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat kita tempatkan di sholat maghrib. Andaikan misalkan kita niatnya itu adalah jamak takdim, ya, maka niat kita itu saat perjalanan kawan-kawan semuanya. Tidak boleh kita lepas dari sholat maghrib baru kita niat. Misalkan ini perjalanan nih, kita sampai ke Jogja nanti ba'da isya. Sholat kita di perjalanan nanti adalah ba'da isya, bukan ba'da maghribnya. Maka ketika waktu tempat sholat maghrib itulah kemudian kita di dalam hati niat, ya Allah, saya niat untuk jamak takhir nanti. Jamak mengumpulkan, takhir adalah akhir, yaitu sholat isya. Duhur, asar pun demikian, ada jamak takdim dan jamak takhir. Niatnya adalah ketika waktu sholat duhur itu, dalam perjalanan masuk kita sholat duhur, kita niat di dalam hati, atau biasanya dipandu sama ketua perjalanannya. Ya, mari Bapak Ibu semuanya, kita niatkan untuk sholat jamak takhir. Nanti akan kita jamak di sholat asar saja. Nah itu dia. Tapi kalau dia sama sekali tidak ada niat sampai lepas sholat duhur, dia berdosa. Ini kawan-kawan semuanya harus kita ketahui bersama. Ada niat di situ untuk ya menjamak sholatnya di sholat asar. Sholat duhur pun demikian, niatnya nanti adalah ketika waktu sholat duhur. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat duhur, kita sudah niat, ya Allah, nanti kalau memang ada masjid, kami akan turun melaksanakan sholat duhur dan sholat asar. Ini kawan-kawan semuanya. Pertama adalah fi ghairi maksiatin. Yang kedua, antakuna masafatuhu sittatu asyara farsakhan. Jaraknya, masafah itu adalah jaraknya sittatu asyara farsakhon, 16 farsakh. 16 farsakh itu ulama mengatakan 85 km. Ada yang 95 km, ada yang 120 km. Terserah teman-teman semuanya ngambil yang mana. Yang lebih sedikit boleh, yang pertengahan juga boleh, ya. Apalagi sekarang ada speedometer di mobil kita.
Motor pun ada speedometernya, dari mulai titik keberangkatan sampai di tempatnya, kemudian tertulis di dalam speedometer itu. Lihat saja dari mulai titik awal ada berapa sampai perjalanan akhir ada berapa, sehingga kita bisa menentukan sholat qashar atau jamak kita. Kemudian ayyakuna muaddiyan lis shalatir rubaiyah. Ayyakuna muaddiyan, mengerjakan, jika mengerjakan as-shalatir rubaiyah, salat 4 rakaat. Ini syaratnya adalah salat 4 rakaat. Tidak boleh 3 rakaat. Subuh tidak ada temannya, maka subuh tidak boleh dijamak dan dikosor. 2 rakaat sudah paling sedikit itu ya, maka tetap aja 2 rakaat dan waktunya tetap di situ. Tidak boleh sholat subuh dikumpulkan sholat duhur, ini nggak boleh terjadi. Kemudian wa ayyanuya al-qasra ma'al ihrami, dan jika seorang niat mengqasar, nawayanwi, berniat al-qasra, qasar salatnya ma'al ihrami, bersama takbiratul ihram. Salatnya itu ketika waktu, niatnya itu adalah ketika takbiratul ihram. Usolli fardal maghribi majmu'an bil isya'i salasa raka'atin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Wa alla ya'tamma bimuqimin, dan jika seorang tidak mengikuti orang yang mukim. Mukim itu adalah orang yang tidak bepergian. Orang musafir tidak boleh sholat bersama orang yang mukim, yang tidak bepergian, kawan-kawan semuanya. Tidak boleh. Dia sholat 2 rakaat qashar, tidak boleh bersama orang yang tidak bepergian yang 4 rakaat, nggak boleh ya. 2 rakaat kemudian dia salam, nggak bisa seperti itu. Kemudian wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi orang musafir ayyajma'a, jama' baina dhuhri wal asri, antara duhur dan asar, fi waktu ayyihima sya'a, di waktu yang dia inginkan, fi waktu ayyihima sya'a, di waktu yang dia inginkan. Boleh waktu duhur, boleh, namanya jamak takdim ya. Boleh jamak takhir, yaitu di sholat asar. Wa bainal maghribi, dan antara sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya, fi waktu ayyihima sya'a, di waktu yang dia kehendaki. Boleh di waktu maghrib, boleh di waktu isya juga boleh. 2 rakaat maghrib, 3 rakaat maaf, isya 2 rakaat. Kemudian wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, bagi orang yang hadir yang tidak bepergian, fil matori, dalam kondisi hujan yang lebat. Misalkan Januari hujan sehari-hari ya, ayyajma'a bainahuma, menjama antara 2 sholatan tersebut. Masya Allah, ini boleh ya, tapi jarang kita laksanakan ya. Ini bagi biasanya seorang laki-laki yang sering ke masjid ya, menjama antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya di waktu hujan yang sangat lebat. Takutnya nanti isya sudah tidak bisa kembali ke masjid lagi, maka sholatlah dia bersama imam, sholat maghrib serta sholat isya langsung di waktu maghrib saja
nanti takutnya hujan lagi. Nah, ini kawan-kawan semuanya boleh di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, tapi jarang kita laksanakan karena memang kita kalau sudah hujan adalah berkah ya, menurut kita adalah seperti itu, sehingga nggak perlu harus kita jamak antara duhur dan asar. Faslon, pembahasan lagi wasyara itu wujubil jumu'ah. Jumu'ah yang benar adalah jumu'ah, jangan Jumat. Bahasa Arabnya adalah jumu'ah. Jim dhammah, mem juga dhammah, ain juga di dhammah, jumu'ati. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, bukan Jumat. Tapi karena kita sulit untuk mengucapkan sholat Jumat, maaf Jumu'at, maka kita mengatakan Jumu'at, jadi Jumat. Ayo Jumatan yuk. Ini kawan-kawan semuanya Jumat. Sayyidati, susah untuk mengatakan Sayyidati, jadinya Siti. Ini kawan-kawan semuanya, awalnya adalah Sayyidati ya, jadinya Siti. Siti Naila Karima, istri saya juga Siti Asfira. Ini banyak Siti dari kata Sayyidati. Faizah, susah kita mengatakan Faizah, jadinya Paijah. Jah Paijah kan jah. Padahal adalah Faizatun, awalnya adalah Faizah, cantik namanya, tapi jadinya jelek karena pengucapan lahjah Jawa ya, lahjah Indonesia. Kemudian Jumat sab'atu asya, ada 7 perkara. Syarat-syaratnya ada 7. Pertama adalah al-islamu, dia harus Islam. Nggak boleh Donald Trump sholat Jumat ya, karena dia belum bersyahadat. Sab'atu asyara, pertama Islam, wal bulughu dan balik, wal aqlu dan berakal. Balik dia ya, dia balik, berakal pula, itu boleh. Kalau belum balik gimana Pak? Edukasi anak-anaknya agar melaksanakan sholat Jumat di masjid ya, di umur 9 tahun, 7 tahun sudah kita perintahkan untuk ke masjid. Nak, ke masjid nak, bersama anak, bersama ayah nak. Untuk apa mah? Sholat Jumat. Enggak mau, jewer kalau enggak mau. Sekarang ayo silahkan ambil peciknya, berangkat sholat Jumat. Ini adalah edukasi kita untuk anak kita, agar nanti di umur balik dia, yaitu di umur 10 tahun ke atas, dia sudah bisa melaksanakan sholat Jumat sendiri tanpa harus diperintahkan. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang perempuan, ibu-ibu nanti, untuk anak-anaknya. Wal aqlu, dan berakal dia. Wal hurriyatu, dan merdeka. Tidak perlu Jumatan orang yang dari kalangan budak, hamba sahaya zaman itu, tapi sekarang nggak ada perbudakan. Wadzukuriyati, dan laki-laki dia. Kalau perempuan gimana Pak? Boleh sholat Jumat sebagai ganti sholat duhur, andaikan memang dia itu adalah perempuan yang sudah monopos ya, sudah tidak menstruasi lagi, di umur 45 tahun, 40 tahun, itu sudah boleh untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid ya, sebagai ganti sholat duhur. Karena kalau sudah monopos itu sudah umur sepuh ya, tidak ada fitnah yang ada pada masyarakat. Takutnya fitnah itu ya, kalau misalkan mbak-mbak ini ke masjid nanti akan timbul fitnah, tidak baik. Kemudian berikutnya wal istitan wa dzukriya wasihatu, dan sehat dia, badan rohani jasmani dia sehat. Wal istiton, dan orang yang menetap, tidaklah musafir. Kalau musafir boleh nggak mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur? Boleh.
dia mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur, itu boleh untuk orang musafir. Wa syara'aitu fi'liha, dan syarat-syarat pengerjaannya, adapun syarat pengerjaannya salah satu ada 3. Antakuna al-baladu misran aw qaryatan, jika al-balad tempatnya itu adalah misran, adalah kota, au qaryatan atau desa, baik itu di kota ataupun di desa, ayyakunal adadu arba'ina, dan orang yang mengerjakan itu jumlahnya 40. Al-adad itu adalah jumlah, ayyakuna al-adad jumlahnya arba'ina 40. Orang yang mengerjakan sholat Jumat itu adalah 40. Kurang dari itu menurut madhab Imam Syafi'i tidak sah. Tapi menurut imam yang lain, seperti halnya madhab Yusuf Al-Qardawi, di mana ada beliau pernah menuliskan kitab namanya Fikih lil Aqalliyat, fikih minoritas. Fikih minoritas di antara fatwa beliau adalah perbolehan bagi muslim yang tinggal di negara non muslim untuk mengerjakan sholat kurang dari 40. Nah ini kawan-kawan semuanya, kita ini berangkat nih ya, dapat S2 ataupun S3 di Jerman sana. Ada dosen Usuluddin yang tahun ini akan berangkat ke Jerman ya, bukan JJR Kauman, tidak, tapi Jerman asli ya. Syaratnya apa Ustaz? LPDP itu tersedia bagi orang yang pintar bahasa Inggris, bahasa Arab. Silahkan kuasai bahasa Inggris, bahasa Arab yang baik. Insya Allah peluang LPDP terbuka untuk teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Semangat untuk mengajar LPDP ya. Berangkat teman-teman semuanya ke Jerman sana. Di sana sholat Jumat ya, pas Jumatan, maka ajaklah kawan-kawan yang satu beasiswa dari Indonesia semuanya atau muslim dari berbagai negara untuk melaksanakan sholat Jumat, meskipun itu tidak di masjid, karena kita menemukan masjid di Eropa sana susah, harus berjalan berkilo-kilometer, sementara kita tidak mempunyai ongkos ya untuk sampai ke masjid tersebut, mobil pun tidak ada, maka boleh mengerjakan sholat Jumat di apartemen. Nah ini sholat Jumat itu dikerjakan dengan pertama adalah ya, dia ada khutbahnya, ada bilalnya ya, ada khotibnya, dua khutbahan teman-teman semuanya. Syarat khutbah itu hanya 5 saja. Syarat khutbah itu hanya 5 saja. Pertama adalah hamdalah, alhamdulillah. Ini perlu dicatat, silahkan. Mungkin ada pertanyaan CPNS tentang syarat sah sholat Jumat atau khutbah Jumat. Saya pernah ditanyai tentang itu soalnya. Syarat sah khutbah Jumat pertama adalah hamdalah, innal hamdalillah, misalkan seperti itu ya, hamdalah. Yang kedua adalah salawat ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ittaqullah, takwa kepada Allah, menyeru takwa kepada Allah, ittaqullaha wa ati'u. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita sampaikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai ceramah kita ya. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini takwa, maaf, Al-Quran ya. Yang keempat adalah doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Udah cukup. Itu syaratnya 5 itu. Pertama apa tadi? Hamdalah, sholawat ala rasulillah,
kemudian takwa kepada, menyeru takwa kepada Allah. Yang keempat adalah Al-Quran ataupun Al-Hadis kita sampaikan ya. Terakhir adalah doa untuk orang-orang muslimin. Itu 5 aspek itu. Kalau saya sampaikan kepada mahasiswa Usuluddin, andaikan misalkan di masjid kalian ada yang berhalangan khutbah Jumat, khotibnya tiba-tiba beralangan, tidak ada yang mau maju, majulah kalian. Yang penting syarat sholat Jumatnya sudah terpenuhi semuanya. Khutbah Jumat cuma 5 syarat itu saja. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian terakhir Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Sudah cukup. Satu khutbahan. Nanti duduk ya. Kemudian jeda sholawat, Bilal mengatakan sholawat, kemudian kita naik lagi. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Udah cukup, selesai. Itu saja 2 khutbahan. Cukup singkat. Loh, kok wasbat? Ya, yang penting sholatnya sah ya, Jumatannya sah. Ini kawan-kawan semuanya tentang pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah Jumat yang harus kita ketahui bersama. Kemudian berikutnya arba'ina min ahlil jum'ati, dari ahlil Jumat, yaitu orang-orang yang mukim. Wa ayyakunal waqtu baqiyan, jika waktunya itu masih cukup. Fa in kharaja al waqtu, jika waktunya tidak cukup atau keluar dari waktu sampai waktu asar, au uddimat asyurutu, atau tidak adanya syarat, sholiyat adzuhron, maka sholat duhur. Sholiyat duhron, maka sholat duhur. Andaikan misalkan kita Jumatan, syarat-syaratnya tidak cukup, kita adalah seorang yang musafir misalkan, atau misalkan jumlahnya tidak ada 40 menurut Imam Syafi'i, tidak menurut imam yang lain. Ini mazhab Syafi'i ini 40, agak berat memang kalau untuk sholat Jumat. Boleh kita mengikuti mazhab yang lain seperti yang saya sampaikan tadi ya, termasuk adalah Yusuf Al-Qardawi membolehkan kita sholat Jumat meskipun hanya 2 orang saja. Ada yang jadi Bilal, ada yang jadi khotibnya ya. Setelah khutbah nanti ada 2 rakaat sholat Jumat. Ini boleh-boleh saja. Maka boleh kalau misalkan tidak ada syaratnya itu hilang salah satunya, boleh kita mengerjakan sholat duhur. Wa faraiduha salah satun, dan fardu-fardunya Jumat salah satun, ada 3. Kita selesaikan sebentar. Pertama, khutbatani, 2 khutbahan, seperti halnya saya contohkan tadi ya. Yaqumu fihima, berdiri pada 2 khutbahan tersebut. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbahan. Jeda khutbah 1 ke khutbah yang kedua adalah dengan duduk imamnya ya. Khotibnya itu duduk sebentar, 1 saat ya, 1 menit misalkan, dia duduk kemudian khutbah lagi. Jedanya seperti itu. Yaqumu fihi ma wa yajlisu bina wa antusalliya raka'ataini, dan sholat 2 rakaat. Shalla yusalli, sholat raka'ataini 2 rakaat, fi jama'atin, berjamaah. Wahai atuha, dan
sunnah hayat Jumat arbaun ada 4, arba'u khisalin ada 4 perkara. Hayatnya, sunnah hayatnya Jumat. Pertama al-ghuslu mandi Jumat. Mandi di hari Jumat sunnatun muakkadah. Yang kedua watangdiful jasadi, dan membersihkan badan, walubsus siyabil bidi, dan memakai pakaian yang putih. Sunnahnya putih ya, tidak yang lain, sunnahnya seperti itu. Makruh memakai pakaian-pakaian yang ada gambar-gambarannya atau ada tulisan-tulisannya, misalkan coblos nomor 2, nah, itu pakai lagi ya di masjid, sementara belakangnya pada membaca itu membuat taswis, membuat waswasah pada orang-orang belakangnya. Wa akhdud dufri, dan memotong kuku di hari Jumat sunnah memotong kuku. Dufur adalah kuku. Wattibi, dan memakai wangi-wangian di hari Jumat sunnah memakai wangi-wangian dan memotong kuku, sunnah ya, baik dilaksanakan di hari Jumat. Ibu-ibu, mbak-mbak pun demikian, silahkan dipotong kukunya meskipun tidak ke masjid untuk sholat Jumat. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-insatu, diam, fi waktil, menunduk maksudnya ya, al-insat itu adalah diam dan menunduk. Fi waktil jumu'ati, di waktu khutbah. Fi waktil khutbati, di waktu khutbah. Waman, dan seorang dakhala masuk, wal imamu, sementara imam yakhtubu, khutbah dia, shalla rakaataini khafifataini, maka dia sholat 2 rakaat sunnah, summa yajlisu, kemudian duduk, 2 rakaat tahiyatul masjid. Meskipun seorang itu telat masuk masjid sementara imam sudah berkhutbah, tetap dia sunnah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah sudah jam 6, mari kita tutup dan akhiri dengan